Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Di kelompok kami ada Ade Fatma, ada Aisyati Rodiah, ada Citra Firna, ada Bella Yuning Tias, ada Hilmi Malik, Rizky Aprilianto, dan Salma Najla. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Menurut Hendro Puspito, kelompok sosial adalah suatu kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari orang-orang yang melaksanakan peranan yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama. Kelompok sosial terbentuk apabila di individu yang satu dengan individu yang lain bertemu dan saling membutuhkan satu sama lain. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima, bersistem dan berproses. Yang keenam, memiliki struktur sosial. Yang ketujuh, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara para anggota. Yang kedelapan, memiliki kepentingan bersama. Faktor pembentuk kelompok sosial. A. Kedekatan. Yang pertama, kedekatan geografis tempat tinggal. Pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Yang kedua, kedekatan geografis daerah asal. Ketika seseorang merantau masih di daerah asal, maka akan semakin besar kemungkinan seorang individu untuk melakukan komunikasi. B. Kesamaan. Pembentuk kelompok sosial tidak hanya bergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Kesamaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesamaan kepentingan. Dengan adanya dasar utama adalah kesamaan kepentingan, maka kelompok sosial ini akan bekerja sama demi mencapai kepentingan yang tersebut. 2. Kesamaan turunan. Sebuah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan keturunan biasanya orientasinya untuk menyambung tali persaudaraan sehingga masing-masing anggotanya akan saling berkomitmen untuk tetap aktif dalam masing-masing anggotanya akan saling berkomitmen untuk tetap aktif dalam kelompok sosial. Ini menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Yang ketiga, kesamaan nasib. Dengan kesamaan nasib, pekerjaan, dan profesi, maka akan terbentuk kelompok sosial yang mewadahi untuk meningkatkan taraf maupun kinerja masing-masing anggotanya. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, organisasi. Yang kelima, independensi. Yang keenam, interaksi. Proses terbentuknya kelompok sosial. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya kontak dan komunikasi sosial yang menghasilkan proses sosial dalam interaksi sosial. Proses tersebut muncul di lingkungan masyarakat karena kita sebagai individu merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Terima kasih.